kita lebih semangat lagi. Mari kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Mari lebih lagi saudara, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, sebab Allah kita Allah yang memberi kemenangan buat kehidupan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh ya Tuhan, yes Tuhan. Umat pemenang, kita akan terus muji Tuhan, amin. Amin. Karena kita lebih dari pemenang, amin. Yes. Amin. Ayo angkat kita pujian ini sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Kita kalahkan Dia, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama Tuhan tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Tidak ada ketakutan. Amin. Tidak ada anxiety. Yes, karena Tuhan memberikan kita kuasanya. Amin. Dari kebangkitan Dia. Amin. Yes, kita deklarasikan bahwa kita lebih dari pemenang. Yuk, kita bersama-sama ya. Ikuti saya. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Yuk, lompat bareng-bareng. dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Berikan suara yang terbaik, saudara-saudara. Yes. Yes. Haleluya. Amin. Yes. Mari kami lagi. Yes, Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Yes, Tuhan benar Tuhan. Kami bersyukur karena Kau membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Mari saudara, para pemenang. Yes. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Sama seperti seorang yang pulang dari berperang dan dia menang. Dia membawa kemenangan. Tidak ada yang pulang dengan kemenangan lalu dia diam. Tapi dia pulang dengan sorak-sorai. Yes. Oh, yes, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Setiap hembusan nafas kami Tuhan. Setiap tarikan nafas kami Tuhan. Setiap pagi kasih yang baru menantikan kami Tuhan. We want to say thank you Lord. For everything that you gave for us Lord. Kita angkat pujian bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, yes Lord, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Karena Kau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaran. Dan padamu Tuhan kami percaya.
Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyapa. Tinggikanlah dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes, yes. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan menerima hidup kami Tuhan. Pujian penyembahan dalam hidup kami Tuhan, hanya Kau Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan kami tinggikan nama-Mu Yesus. Mari saudara kita tinggikan nama Tuhan, kita tinggikan Yesus kita tinggikan Allah kita ya. Tinggikan dirimu Yesus mengatasi langit. Biar semua orang di bumi ini tahu bahwa Engkau Allah, Engkau satu-satunya Allah kami. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
Amin Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap lutut bertekuk Tuhan di hadapan-Mu. Biar semua lidah mengaku Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kami. Bertahtalah atas kami Tuhan jemaat-Mu. Bertahtalah atas setiap hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Pimpin kami Tuhan. Untuk kami selalu senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini kami Tuhan gereja-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami bisa mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Jangan pernah berhenti Tuhan bekerja dalam hidup kami. Satu kerinduan kami, satu kehausan kami. Untuk kami selalu bisa mengenal Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan bukan hanya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pengenalan akan Allah. Semakin hari kami semakin bertumbuh Tuhan di hadapan-Mu. Semakin hari kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bangkit duduk. Terima kasih untuk worship team. Saya berdoa saudara bersemangat. Selalu bersemangat. Sebelum saya mulai khotbah, saya ingin untuk Bapak Ibu, ajak Bapak Ibu Saudara buka gadget, buka handphone. Buka gadget dan buka Instagram. Jarang-jarang di khotbah suruh buka Instagram ya. Biasanya tutup semuanya. Hari ini buka Instagramnya. Dan waktu Bapak Ibu Saudara buka Instagramnya, coba lihat berapa banyak followers yang Bapak Ibu Saudara punya hari ini. Ada yang 1K, ada yang 5K, ada yang 10K, ada yang banyak, ada yang 1M. Saya cuma ingin mengajak karena hari ini tema khotbah saya adalah berbicara mengenai friendship. Jadi coba ingat berapa banyak follower yang saudara punya. Bersyukur kalau followernya banyak ya. Satu studi, satu orang bernama John Clifton pada 7 Oktober tahun 2022, jadi masih awal-awal, dituliskan dalam satu tulisannya di Harvard Business Review, menuliskan bahwa jutaan orang hari ini menderita kesepian atau loneliness. Lebih dari 300 juta orang tidak punya teman dekat, katanya. Dan lebih dari 20% tidak ada teman atau keluarga yang bisa dihubungi ketika ia membutuhkannya. Makanya kalau punya followers yang banyak, wow. Hanya pertanyaannya adalah di dalam era digital ini, kita bisa punya followers yang begitu banyak. Kita bisa punya friends di Instagram, di sosial media yang lainnya sangat banyak. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak seorang teman dekat yang Bapak Ibu Saudara miliki dalam hidup ini? Yang saya maksudkan tentu bukanlah seorang teman yang dimana saudara hanya bisa berkenalan, tahu mukanya, tahu namanya, tahu alamatnya, tahu asal kota, asal negaranya, karena followersnya kita juga follow dia. Tapi yang saya maksudkan adalah seorang teman dekat, di mana kita bisa bercerita, kita bisa mengungkapkan perasaan kita, isi hati kita. Kita bisa berbagi banyak hal dengan dia. Tanpa kita merasa dihakimi, tanpa kita merasa dituduh, tanpa kita merasa, kalau saya cerita jangan-jangan nanti dia nggak percaya lagi sama saya. Bahkan mungkin dalam gereja kita mungkin bisa bilang, aduh kalau saya cerita hal-hal dalam diri saya gimana ya, nanti saya dikasih pelayanan lagi apa enggak ya. Aduh kayaknya kok jadi nggak enak rasanya.
Seorang teman yang sangat dekat, seorang teman yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus pun pernah berkata mengenai sahabat. Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada satu orang tua, ini kisah nyata, dia pernah cerita suatu hari, dia bilang sama saya begini. Dulu, waktu saya masih muda, saya punya uang banyak. Dan setiap hari, selalu ada orang yang datang ke rumah saya. Entah ngobrol, entah bercerita, entah menemani saya ngobrol, entah menemani saya pergi jalan-jalan, dan seterusnya. Sampai suatu hari, orang ini kehilangan segala sesuatunya. Dan tidak punya apa-apa. Dan dia berkata, hari ini tidak ada satu orang pun yang datang mengunjungi rumah saya. Dia kehilangan seorang sahabat yang dulu dia pikir adalah sahabat dalam hidupnya. Tapi pada kenyataannya, di saat semuanya tidak ada, ia kehilangan banyak orang dalam hidupnya. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi dalam ayat ini kita mengenal bahwa di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata mengenai ada seorang yang disebut hamba, ada seorang yang disebut sahabat. Saya tidak berbicara mengenai hambanya, tapi saya ingin berbicara bahwa dalam hidup ini tidak semua orang pada akhirnya menjadi sahabat dalam hidup kita. Tapi Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk menjadikan kita adalah murid-murid Kristus, tapi Tuhan datang ke dunia untuk menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Hari ini saya ingin bagikan mengenai prinsip daripada sebuah persahabatan atau mungkin the stage of relationship, di mana dengan kita mengetahui stage ini, kita akan tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan sejauh mana, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sejauh mana. Bahkan kita bisa mengetahui hubungan pasangan muda-mudi yang sedang membangun perpasangan, hubungan kalian sampai sejauh mana sebenarnya. Bahkan kita juga bisa melihat dengan prinsip ini, hubungan kita dengan orang tua dengan anak sejauh mana hubungannya. Lalu kita juga bisa melihat hubungan antara suami dan istri. Hubungan saya sama istri saya seperti apa sih sebenarnya? Apakah jauh, apa dekat? Lalu hubungan kita antara sesama jemaat, apakah kita ini benar-benar teman satu sama lain? Atau kita sebenarnya hanya sekedar follower satu sama lain. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Satu prinsip yang saya pikir baik yang bisa saya bagikan, untuk sama-sama kita bisa melihat prinsip ini. Kita bisa melihat hubungan yang kita punya baik dengan Tuhan nantinya ataupun dengan sesama kita. Sehingga ketika kita tahu hubungan yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk membangun hubungan itu satu dengan yang lain. Okay. Hubungan yang pertama yang saya bagikan adalah stage of explorer. Satu tahap explore. Di dalam setiap hubungan, dimulai dari tahap ini. Ketika kita kenal orang, melihat mukanya, kita tahu namanya, lalu kita mulai sedikit lebih jauh, pergi bersama-sama, main bersama-sama, lalu kita mulai melihat kelebihannya. Ya. Wah, orang ini nice, baik banget. Orang ini punya hati yang melayani, orang ini punya hati yang memberi. Wah, orang ini begitu punya integritas, orang ini jujur, orang ini seorang pemimpin, orang ini seorang yang sangat melayani. Wah, semua yang baik-baiknya muncul. Betul? Itu adalah tahap explorer, di mana di tahap ini kita akan melihat semua kebaikan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur ada banyak jemaat juga yang baru di sini. Dan saya pikir hubungan mungkin beberapa orang di tengah-tengah kita adalah hubungan yang kita saat ini sedang melihat betapa baiknya orang yang ada di sekitar kita. Even bahkan mungkin saudara melihat bahwa betapa baiknya gereja ini. Betul, semuanya kelihatan baik. Wow, ibadahnya, mungkin praise and worship-nya, firman Tuhannya, pelayanannya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya baik-baik, pemimpinnya, pelayan-pelayannya, semua nice, semuanya kelihatan baik.
Kalau boleh dibilang, kalau dalam hubungan muda-mudi, ini adalah masa yang disebut dengan love is blind. Cinta itu buta, betul. Ketika itu berpasangan, semua yang dilihat dari cowoknya atau dari ceweknya, wah cowok saya ini baik pisan. Bertanggung jawab, jujur, rajin. Apalagi yang bisa disebutkan tentang kebaikan. Semuanya baik. Dan kenapa ini bisa terjadi, love is blind? Saya ingin sedikit membagikan suatu pengertian. Mungkin saya sebut ini sebagai neurobibliko. Istilah saya sendiri. Tapi saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya di dalam otak manusia ketika orang mengasihi atau melihat sesuatu di awal mula akan muncul satu hormon yang disebut dengan hormon cinta. Ada beberapa hormon yang muncul, yaitu yang paling utama adalah dopamin. Selain dopamin juga ada muncul yang disebut dengan hormon kortisol. Nah, di saat dopamin itu muncul, semua kebahagiaan, semua kegembiraan, semua kebaikan, itu semuanya keluar, saudara. Dan dengan adanya hormon kortisol yang muncul akan membuat seseorang sedikit bekerja di dalam otak kognitifnya, sehingga dengan adanya hormon kortisol ini orang tidak lagi bisa berpikir secara rasional, tapi tanda kutip. Itulah sebabnya kalau kita membangun hubungan satu sama lain yang muda-mudi akan melihat bahwa, oh cowok saya begini, cewek saya begini. Tapi ketika ada orang bilang, enggak lo cowok lu enggak gitu loh. Enggak begitu. Gua tahu cowok gua enggak gitu. Semuanya blind. Kenapa? Karena ada dopamin. Jadi saudara kalau kita orang tua punya anak yang sedang membangun hubungan, ya, dan kita enggak setuju, sabar. Jangan langsung intervensi di dalam, langsung hari itu juga intervensi. Kenapa? Karena love is blind. Hidup itu lagi dikuasai oleh dopaminnya. Dopaminnya lagi dalam high-nya. Sehingga apapun yang orang lain katakan mengenai dia, gak masuk akal. Saya kasih contoh satu hal. Saya suka gadget. Salah satu hal yang paling saya suka adalah gadget, handphone. Jadi dulu saya paling suka sekali ganti handphone sebelum bertobat. Ada yang baru keluar, saya beli. Ada yang baru keluar, saya beli. Akhirnya lama-lama saya berpikir, wow, saya harus ngapain dengan hidup begini. Tapi satu ketika, waktu itu saya melihat ada satu iklan, satu handphone keluaran terbaru. Dan waktu itu handphonenya, menurut saya hari itu handphonenya canggih banget. Saya tahu belum waktunya ganti handphone karena handphone saya belum rusak. Dan saya berharap handphonenya jatuh dan rusak. Jadi saya punya alasan. Tapi hari itu singkat cerita saya pulang praktek jam 7:30 malam. Karena saking pengennya saya pergi ke BEC. Waktu saya pergi ke BEC, saya masuk satu toko. Dan saya bilang sama masnya, Mas, boleh saya lihat handphonenya? Boleh Pak. Ya namanya orang jualan dengan senang hati. Lalu saya buka handphonenya, saya pegang handphonenya, saya mainin. Wow, keren. Kurang lebih setengah jam saya di situ, malam-malam. Tapi di dalam hati saya bergumul, beli enggak. Sampai tiba-tiba ada telepon. Begitu saya lihat, waduh istri saya. Saya bingung. Saya belum bilang ke malam itu. Tapi terus dia bilang, ada di mana? Di BC. Lagi ngapain? Lagi lihat handphone, saya bilang. Terus, jam berapa pulang? Karena ini mau makan, tanya anak-anak lagi tungguin. Wah iya juga, saya bilang. Udah jam segini, saya nggak sadar. Akhirnya saya tutup teleponnya. Waktu saya tutup teleponnya, saya nggak bisa pulang. Hati saya pengen pulang, tapi saya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena saya masih ada di top dopamin, di puncak-puncaknya dopamin. Ini yang firman Tuhan bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh saya mau pulang, hati saya mau pulang, tapi daging saya nggak bisa pulang. Kenapa? Saya mau keluar kaki saya, ini nggak bisa keluar rasanya. Akhirnya ini yang saya lakukan, saya bilang, Mas, saya muter-muter dulu Mas ya, saya taruh dulu. Karena kalau saya nggak taruh masih di sini dopaminnya akan high terus kan. Selagi handphone masih di tangan saya dopaminnya akan selalu high. Jadi saya bilang, Mas, saya muter dulu. Waktu saya keluar dari retail itu, saya jalan dan saya dekat mau masuk lift. Itu saya mau mencet nggak bisa mencet saudara.
Enggak, bukan ada karena sesuatu yang supranatural. Tapi maksud saya mau pulang, tapi saya pengen beli. Saya mau pulang, saya mau beli. Karena dopamin saya masih high banget. Sampai akhirnya saya lakukan begini. Udahlah, saya juga mencet lift juga kayaknya gemeteran gitu. Saya muterin tuh lantai satu lantai BEC. Saya puterin sambil lihat-lihat gitu. Saya puterin sekali putaran lewat lift lagi, mau mencet, aduh keinginannya masih ada. Saya muter lagi. Saya nggak tahu berapa kali saya muterin, saya nggak pernah ngitung. Tapi sampai satu titik, begitu saya sampai depan lift, saya tahu, ini waktunya saya pulang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena betapa tingginya dopamin. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sama dengan hal tersebut dalam hubungan muda-mudi. Sampai satu ketika, dalam hubungan yang terjadi, hormon kortisol itu mulai turun. Case-nya berbeda yang tadi di BEC dengan hubungan. Satu orang dokter di Jakarta mengatakan bahwa dopamin itu ketika orang jatuh cinta, ketika orang melihat kebaikan orang, itu akan berkurang, akan turun dopamin kadarnya dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Ada satu penelitian di Harvard yang bilang 1 tahun dan 2 tahun, tapi at least itu namanya riset. Tapi at least begini, inilah sebabnya kenapa pemberkatan nikah kita itu 6 bulan sebelum pernikahan. Kenapa? Karena kami berharap cintanya nggak buta. Jadi untuk muda-mudi yang lagi jatuh cinta gitu ya, terus pacaran 3 bulan nikah yuk, ayo, jangan. Bukan hukum, tapi saya ingin memberikan sebuah pengertian. Kenapa? Terlalu cepat untuk seseorang memutuskan menikah di fase itu. Karena di fase itu dopamin lagi tinggi, kortisol lagi tinggi, kita nggak bisa berpikir secara lebih logik lagi, lebih baik lagi. Kita nggak bisa melihat secara keseluruhan, yang kita lihat hanya baik-baiknya saja. Itulah sebabnya ketika suatu hari menikah, dan waktu menikah dan kita bilang, loh kok dia nggak seperti yang dulu. Kok dulu saya kenal nggak begini, kok sekarang begitu. Kok dulu rasanya kok sabar, kok sekarang jadi pemarah sekali. Dulu kayaknya kok gampang memberi, saya mau apa dikasih, mau apa, kok sekarang pelit banget. Semuanya baru kelihatan setelah pernikahan. 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, bahkan mungkin baru 1 bulan, 2 bulan menikah semuanya. Loh kok beda? Nah dengan kita tahu proses ini, kita bisa melihat bahwa hidup kita dalam persahabatan kita, dengan pasangan kita, dengan suami, istri, dengan anak-anak kita. Kita tahu, kita ada di fase ini. Kalau kita terus tahu, terus kita melanjutkan hubungan kita lebih lanjut, maka kita tidak akan membeli, istilahnya dalam istilah saya, kita tidak sedang membeli kucing dalam karung. Jadi sabar dulu, yang muda-muda jangan buru-buru menikah, bangun dulu hubungan satu sama lain. Sampai di tahap yang kedua, hormon kortisol mulai mereda, dan orang mulai bisa berpikir secara lebih logik lagi. Lalu di hubungan itu, hubungan orang masuk ke stage yang kedua yang disebut dengan confirmation, atau tahap konfirmasi. Di tahap ini kita bukan lagi hanya melihat kebaikan seseorang. Wah pintar, wah jenius, wah baik, wah kepemimpinannya luar biasa, wah ini dan wah bisnisnya bagus, wah pekerjaannya oke, wah dan sebagainya. Tapi ketika di tahap ini, kita mulai bisa melihat secara lebih logik. Oh ternyata dia tuh orangnya begitu. Oh ternyata Bang Jul itu begini orangnya. Yang dulu gue kira gak begitu, ternyata sekarang begini gitu tuh. Menyebalkan rasanya misalkan gitu. Sorry Jul. Kapan lagi? Nah di tahap ini kita akan bisa melihat semua kekurangannya orang. Ini yang kenapa saya membagikan ini? Karena saya melihat bahwa kita banyak bertemu dengan orang-orang baru di tempat ini. Dan kita sebagai jemaat perlu mengerti proses ini. Karena tema kita adalah relationship, jadi kita perlu tahu mengenai stage of relationship. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mengerti tahapan ini atau proses ini, maka saudara pada akhirnya akan kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan, saudara mungkin akan bisa kecewa mungkin dengan gereja, karena tidak ada satu gereja pun yang sempurna pada kenyataannya. Dan kita berpikir, kok dulu waktu saya datang ketemu sama si A, gak begitu. Semuanya fine gitu loh. Tapi begitu saya masuk melayani, saya terlibat di dalam perkomunitas, saya terlibat dalam satu persekutuan atau satu pelayanan, kok sepertinya semuanya baru kelihatan.
kok sepertinya dan sepertinya. Dan kita berpikir pada waktu kita tidak mengerti, kita berpikir bahwa sepertinya kita sedang mundur. Wah, ini bukan tempat saya, ini bukan teman saya, ini bukan pasangan saya, bukan. Yang pada kenyataannya kalau saya ingin bagikan encourage saudara, pada hari itu adalah saudara sedang satu langkah lebih maju ke depan. Saudara bukan lagi ada di tahap yang pertama, tapi saudara ada di tahap yang kedua. Di mana love is not blind anymore. Cinta tidak lagi buta. Saudara bisa melihat lebih realistik. Oh, si ini suka telat. Oh, si ini kalau ngomongnya caranya begitu. Kok ngomong nggak tedeng eling-eling. Kok kalau ngomong kayaknya kok jadi kasar. Intonasinya begitu. Dan semuanya mulai kelihatan. Itulah fase yang kedua, yaitu konfirmasi. Dan di fase ini, ketika kita tahu kita ada di fase ini, apa yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya? Saudara, kita bisa melihat orang lain, dan di fase ini kita juga bisa menunjukkan siapa kita di hadapan orang lain. Ketika seorang muda-mudi membangun pasangan dalam hidupnya, dan mulai melihat kebaikan orang yang ada di depannya, pasangannya, lalu melihat keburukan yang ada di depannya, adalah baik untuk kita juga menyatakan, ini loh siapa saya sebenarnya. Memang ini tidak mudah. Fase ini adalah fase yang tidak mudah kalau kita tidak melewati fase ini. Biasanya persahabatan gugur, pertemanan gugur, dan lain sebagainya. Sakit hati, kekecewaan biasanya ada terjadi di fase yang ini. Tapi kalau kita bisa melewati fase ini, saya dulu waktu saya menikah, awal-awal menikah, salah satu hal yang paling berat adalah untuk saya bisa menyatakan diri saya kepada istri saya secara utuh. Salah satu istilah yang mungkin sedikit lebih tepat adalah berani untuk vulnerable. Berani untuk tampil adanya, tanpa rasa takut dihakimi, tanpa rasa takut dituduh, tanpa rasa takut kehilangan kepercayaan. Karena pada waktu saya ingin menceritakan isi hati saya sama istri saya di awal-awal pernikahan, saya takut. Takutnya apa? Aduh, kalau saya cerita hati saya, gimana nanti dia? Nanti dia masih percaya nggak sama saya sebagai suami? Wah, yang udah pelayanan aja begini gitu. Saya takut, apalagi kalau saya harus bagiin firman di depan. Karena istri saya tahu semuanya. Bukan cuma yang baik-baiknya, tapi yang jelek-jeleknya yang orang lain gak tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu apa yang saya omongin dan apa yang saya lakukan. Nah, demikian pula dengan persahabatan kita, hubungan kita antara jemaat satu dengan yang lainnya. Apakah kita berani untuk tampil di dalam persahabatan yang kita punya? Untuk menyatakan, saya sebenarnya gak suka loh dengan cara kamu. Saya tuh sebel dengan cara kamu. Tapi it's okay lah. Kalau kamu mau melakukan itu, yuk sama-sama. Ayo. Wah, saya sebenarnya gak terlalu suka dengan apa yang jadi pemikiran kamu. Tapi yaudah yuk, kita discuss sama-sama, brainstorming sama-sama. Inilah satu tahap di mana kita bukan cuma tahu orang lain, tapi kita juga berani untuk menceritakan isi hati kita satu sama lain. Kita tampil apa adanya, tidak pakai topeng satu dengan yang lain, tapi kita bisa terbuka hidup di dalam terang satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa melewati masa ini, dan kita masih bisa bilang, saya masih berteman sama Jul. Berarti inilah konfirmasi. Saya tahu siapa dia tahu siapa saya. Dan kita tetap sama-sama berteman satu sama lain. Ketika dia punya kelemahan, saya cuma bisa melengkapi dengan kelebihan yang saya punya. Ketika saya punya kelemahan, dia akan datang melengkapi dengan kelebihan terhadap kekurangan yang saya punya. That is friend. Itulah pertemanan yang sesungguhnya. Lalu setelah kita konfirmasi, ini dia, saya udah tahu siapa dia sebenarnya. Dan saya masih mau bersama-sama dengan dia berteman. Saya mau bersama-sama dia melayani. Lalu setelah itu tahap yang ketiga adalah stage of friendship. Tahap pertemanan. Di mana ini yang Tuhan Yesus bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan bilang, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, di tahap ini, kita bukan cuma sekedar mengetahui kelebihan
atau kekurangan orang lain. Kita juga bukan hanya menceritakan kekurangan dan kelebihan kita kepada orang lain. Tapi di saat ini, kita menceritakan apa yang ada dalam hati kita. Hal ini bicara mengenai perasaan kita. Hal ini berbicara mengenai ketakutan yang kita punya. Juga berbicara mengenai nilai dan kepercayaan yang kita punya. Sampai suatu kali saudara berkata kepada sahabat saudara, gua takut banget. Kalau suatu hari nanti, gua gak bisa makan. Gua takut banget. Kalau suatu hari nanti gua gak lulus. Nilai saya jelek. Gua takut banget kalau bisnis gua suatu hari nanti gagal. Saya merasa kok kayaknya saya dikucilkan. Saya merasa kayaknya kok saya sendiri. Gak ada orang yang ngerti siapa saya. Ketika saya mencoba menceritakan apa yang bisa saya ceritakan, kok gak ada orang yang mau ngerti dan gak ada orang yang mau dengar. Menurut saya, harusnya kalau orang mau makan, ya kerja. Gak boleh minta-minta. Belief system, satu kepercayaan. Kalau kamu berdoa, berdoalah, berpuasalah. Sampai Tuhan menjawab doamu. Hidup ini adalah penuh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau bisa berusaha, tapi ingatlah bahwa kasih karunia selalu ada untuk setiap kita orang yang percaya. Ini adalah kepercayaan yang kita punya. Di saat kita bisa menceritakan semuanya, perasaan kita, ketakutan kita, apa yang kita percaya dalam hidup kita kepada orang lain. Itulah arti sebuah persahabatan. Kita bukan cuma sekedar ketemu hari Minggu. Kita ketawa, makan bareng, hai, bercanda bareng, main games bareng. Dan setelah itu pulang dan kita kembali mengalami loneliness. Seperti 300 juta orang itu mengalami kesepian. Tetapi di dalam Tuhan, kita bisa menjadikan Tuhan sahabat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur di hadapan Dia. Dulu saya berpikir ketika saya mau bergaul Tuhan, saya masuk kamar dan saya bilang saya berdoa sama Tuhan. Aku punya visi Tuhan. Aku punya mimpi Tuhan. Aku berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Aku berdoa Engkau berkati aku Tuhan. Aku berani ambil resiko Tuhan. Saya berpikir dulu seperti itu caranya membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tetapi semakin saya berdoa dan saya bilang Tuhan, Tuhan. Kok rasanya semakin jauh. Sampai Tuhan berkata, aku bergaul erat dengan orang yang jujur di hadapan Dia. Di hari itu saya mulai mengerti apa artinya sebuah friendship bersama dengan Tuhan. Dan hari itu mengubah doa saya dengan Tuhan. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku takut. Aku takut gagal. Aku takut semuanya berantakan. Aku takut keputusannya aku buat salah. Ini aku rasakan Tuhan. Aku gak sanggup sama sekali. Jangankan saya menjaga hidup orang. Tapi rasanya menjaga hidup sendiri pun aku gak sanggup Tuhan. Dan ketika itu terjadi dalam doa. Saya mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup saya. I feel peace. Saya merasakan damai sejahtera. Sukacita. Kehidupan doa bukanlah hidup hanya untuk menceritakan apa yang baik dalam hidup saudara. Bahkan ketika saya gak suka sama orang dan benci sama orang pun saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku benci sama dia. Aku gak suka apa yang dia lakukan padaku. Kalau boleh aku ingin balas dendam Tuhan. Tapi aku tahu itu salah. Aku tahu itu gak benar. Aku minta ampun Tuhan. Dan aku mau mengasihi dia. Sama seperti Engkau mengasihi dia. Di 1 Korintus 12, Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus mengenai rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6.
Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lalu di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis jadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus ketika terjadi banyak sekali perdebatan dan perpecahan satu sama lain. Aku tangan, aku kaki. Tangan lebih hebat daripada kaki. Aku mata. Aku bukan mulut, kamu yang mulut. Lalu 1 Korintus 14 dituliskan kembali mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin di tengah-tengah kita berkata, aku punya karunia nubuat. Aku lebih hebat daripada kamu. Mungkin, mudah-mudahan tidak. Aku punya karunia untuk berbahasa roh. Tidak seperti dia. Aku punya karunia untuk mujizat. Yang lainnya tidak. Saudara, Tuhan menciptakan perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 12 dan di 1 Korintus 14 mengenai semua perbedaan yang ada. Paulus menyelipkan satu ayat di 1 Korintus 13 yaitu mengenai kasih. Setiap kita akan punya banyak perbedaan satu dengan yang lain. Di dalam persahabatan, di dalam pertemanan pasti akan terjadi perbedaan. Cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara kita melakukan sesuatu pasti banyak perbedaan. Tetapi persahabatan akan dibangun di atas dasar kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar. Ketika kita melihat pasangan kita, dia kok keras banget ya. Sabarlah dengan dia. Kok dia dikit-dikit marah ya. Saya tersinggung loh kalau dia ngomong begitu. Ayo kita sabar satu dengan yang lainnya. Kasih itu murah hati. Ketika orang di depan kita berbuat salah, bermurah hatilah. Berikanlah dia kasih karunia. Sekalipun dia gak layak terima kasih karunia. Ampuni dia. Kasih itu tidak cemburu. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita dipercayai Tuhan satu pelayanan yang lebih hebat. Dipercayakan bisnis yang lebih berlimpah, diberkati dengan luar biasa. Kita turut senang bersama-sama dengan dia. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, kelebihan, kekarunia dan sebagainya. Tidak menjadikan kita lebih hebat dibanding orang lain. Hanya peranan kita berbeda di hadapan Allah satu dengan yang lainnya. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada yang perlu disimpan di tengah-tengah kita. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dalam dunia ini tidak ada yang adil. Kadang-kadang kita bisa melihat kenyataannya. Bahkan saudara pun tidak bisa berbuat adil kepada semua teman-teman saudara. Ketika ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kita, tetaplah bersuka cita. Bukan karena ketidakadilnya, tapi karena ada kebenaran di tengah-tengah kita. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih bukan berbicara mengenai spark of dopamine. Saudara merasakan satu reaksi dopamin. Wah, saya senang sekali, bukan. Tapi kasih berbicara mengenai ini semua. Saya berdoa, persahabatan yang terjadi di tengah-tengah kita adalah satu persahabatan yang diikat oleh tali kasih Kristus. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hanya dengan kasih kita bisa menjadi satu dan bukan cuma mempersatukan,
tapi menyempurnakan. Sehingga tubuh Kristus itu sempurna lengkap. Dari kepala, mata, telinga, hidung, sampai kelingking semuanya ada. Saya tidak berbicara ada bagian-bagian yang lebih rendah. Saya pernah cerita, seorang dokter bedah, bagaimana dokter bedah memegang satu buah gunting. Satu jari jempol, satu jari manis. Jari manis adalah jari yang paling lemah di antara jari yang lain menurut anatomi. Karena dia dipersarapi oleh dua saraf yang berbeda sehingga akan bingung mau ke kiri atau ke kanan. Kalau guru piano pasti tahu bahwa jari manis adalah jari yang paling lemah. Tapi bukan poin lemah atau kuat. Semua orang punya bagian yang terpenting masing-masing. Sekalipun kata manusia jari manis adalah jari yang paling lemah. Tapi jari ini adalah jari yang dipakai oleh dokter bedah untuk menggunting, menjahit setiap jahitan demi jahitan. Tanpa jari manis, dokter bedah akan sulit memegang gunting dengan cara yang baik. Tidak ada yang lebih lemah, hanya kita punya peran yang berbeda. Tapi ikatlah kita, hubungan kita satu dengan yang lain, dengan tali kasih Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Aku berdoa, biarlah persahabatan kami dengan Engkau Tuhan, ini boleh terbangun Tuhan. Bahkan bukan cuma kami dengan Engkau, tapi persahabatan kami satu dengan yang lainnya di tengah-tengah jemaat ini Tuhan boleh dibangun. Hubungan kami bisa berlangsung menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak, aku berdoa memberkati jemaat-Mu Tuhan. Ikat kami Tuhan dengan tali Kristus. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap hubungan yang ada. Orang tua dengan anak. Pasangan muda dan mudi. Jemaat dengan jemaat, persahabatan, pertemanan, pemuritan. Setiap leader dengan home cell leader. Dengan orang-orang yang ada dalam home cell. Aku menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan pada announcer.